Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama kembali. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak pasti sudah tidak asing lagi dengan sebutan pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi cara menghargai jasa para pahlawan. Kemudian kita akan membuat mind map tentang cara menghargai jasa pahlawan. Kemudian kita akan menganalisis permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan menanggapi permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan menelaah keanekaragaman kesenian daerah. Dan kita akan membuat gambar kesenian daerah. Agar kita lebih semangat dalam pembelajaran hari ini, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan bangsa, namun juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan anak-anak. Ingatlah sikap kepahlawanan dan patriotisme yang ditunjukkan oleh seorang guru. Manfaat apa yang kamu rasakan terhadap sikap kepahlawanan dan patriotisme guru? Karena guru, kamu bisa membaca, menulis, dan berhitung, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kamu pun diarahkan untuk menguasai berbagai keterampilan. Bisakah kamu membayangkan jika seorang guru tidak memiliki sikap kepahlawanan dan patriotisme? Pasti kamu akan menjadi anak yang miskin ilmu dan keterampilan. Kamu akan tumbuh menjadi generasi yang tertinggal. Guru merupakan pahlawan masa kini bagi kita. Kita harus menghargai jasa-jasanya. Berbagai peristiwa dari masa penjajahan, pergerakan, kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, dan usaha mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara telah melahirkan banyak pejuang dan pahlawan bagi bangsa kita. Jasa mereka begitu besar. Kita pun harus bisa menghargainya. Bagaimana caranya? Simaklah teks berikut ini. Menghargai jasa para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Pepatah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Kini, kamu sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan, mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Dengan demikian, kamu telah turut menghargai jasa para pahlawan. Untuk menjadi pahlawan pembangunan, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan mereka. Berikut nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap rela berkorban dapat dibiasakan di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat. Kita harus peduli kepada orang lain. Yang kedua yaitu berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf, dan memberi maaf. Sikap yang juga mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan adalah cinta tanah air. Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara, salah satunya mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa. Unsur budaya bangsa yang dapat kamu pelajari dan kamu kembangkan adalah seni lukis daerah.
Sebagai contoh, amatilah gambar-gambar berikut. Nah, yang pertama ada gambar tarian, yang kedua ada gambar reog, dan yang ketiga ada gambar wayang. Keberagaman yang ada di Indonesia menjadi salah satu pemicu adanya konflik atau permasalahan. Permasalahan biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita belajar dari masalah. Yang pertama, bel tanda masuk berbunyi. Semua siswa masuk kelas. Ketika akan masuk kelas, tidak sengaja Bambang menginjak kaki Heru. Bambang meminta maaf kepada Heru, tetapi Heru justru memarahi Bambang. Heru menganggap Bambang sengaja menginjak kakinya. Persoalan sepele tersebut menjadi besar. Jika kamu menjadi Heru, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Bambang? Karena Bambang tidak sengaja menginjak kaki Heru, jadi sebaiknya memaafkan apa yang dilakukan oleh Bambang karena hal tersebut tidak disengaja. Jika kamu menjadi Bambang, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Heru? Nah, jika saya menjadi Bambang, pastinya saya akan meminta maaf kepada Heru dan menjelaskan bahwa yang telah saya lakukan tersebut tidak disengaja. Kemudian yang kedua, di kelasmu sering diadakan ulangan harian. Pernahkah kamu mendapat nilai yang kamu harapkan dan nilai yang tidak kamu harapkan? Bagaimana sikapmu ketika mendapatkan nilai yang kamu harapkan? Nah, ketika mendapatkan nilai yang diharapkan, maka saya sangat senang, tetapi tidak boleh sombong, dan saya akan mempertahankan nilai yang sudah saya dapatkan. Kemudian, bagaimana sikapmu ketika mendapatkan nilai yang tidak kamu harapkan? Ketika kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai apa yang kita harapkan, kita harus bersyukur dan belajar lebih giat lagi agar mendapatkan nilai yang memuaskan di lain kesempatan. Kemudian yang ketiga, di kelasmu akan diadakan ulangan. Kamu ingin mendapatkan nilai yang bagus. Karena itu, kamu pun belajar dengan tekun. Bagaimana sikapmu saat menghadapi ulangan? Apa alasannya? Nah, saat menghadapi ulangan, kita harus tenang dan berkonsentrasi, supaya tidak mengganggu yang lainnya. Jika ada temanmu yang meminta jawabanmu, apakah kamu rela memberikannya? Mengapa demikian? Tentu saja kita tidak rela memberikan jawaban kita untuk teman, karena untuk dapat menjawab pertanyaan, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini kita sudah belajar tentang cara menghargai jasa pahlawan. Kemudian kita sudah belajar tentang menanggapi permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga sudah belajar tentang keanekaragaman kesenian daerah. Setelah ini, Ibu mengirimkan soal evaluasi. Nah, Ibu harapkan anak-anak semua dapat mengerjakan soal evaluasi tersebut, kemudian hasilnya dikirimkan melalui WhatsApp grup ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran pada hari ini. Ibu juga ucapkan terima kasih kepada para orang tua yang sudah mendampingi anak-anak di rumah. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.